Di sebuah hutan gelap yang tak pernah didatangi manusia, terdengar suara tangisan setiap malam. Bukan tangisan anak kecil, bukan pula suara hewan buas, melainkan tangisan seekor naga biru raksasa yang menyimpan rahasia besar selama ratusan tahun. Dan hanya seorang anak gembala miskinlah yang cukup berani untuk mendekatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng semuanya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dongeng-dongeng penuh hikmah lainnya. Siapkan selimut kalian, pejamkan mata perlahan, dan mari kita masuk ke sebuah kisah ajaib tentang persahabatan, keberanian, dan rahasia hutan terlarang. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang anak gembala bernama Arka. Usianya baru sekitar 12 tahun, tetapi ia sudah terbiasa bekerja membantu neneknya sejak matahari terbit. Setiap pagi, Arka menggiring kambing-kambing desa menuju padang rumput di kaki gunung. Meski hidup sederhana, Arka dikenal sebagai anak yang ramah dan suka menolong. Ia selalu membawa suling bambu pemberian almarhum ayahnya. Saat angin sore bertiup lembut, Arka memainkan suling itu sambil duduk di atas batu besar. Nada merdunya membuat burung-burung beterbangan mendekat. Namun di balik senyumnya, Arka sering merasa kesepian. Ia tidak memiliki banyak teman, karena anak-anak desa takut pada sifatnya yang terlalu penasaran terhadap hal-hal misterius di sekitar hutan terlarang. Di dekat desa Arka, terdapat sebuah hutan tua bernama Hutan Kabut. Pohon-pohonnya sangat tinggi, hingga cahaya matahari sulit menembus tanah. Kabut tipis selalu menyelimuti tempat itu, bahkan saat siang hari. Penduduk desa percaya bahwa hutan tersebut dihuni makhluk mengerikan. Setiap malam, suara aneh sering terdengar dari dalam sana, membuat warga memilih menutup pintu rapat-rapat. Para orang tua selalu memperingatkan anak-anak agar tidak mendekati hutan itu. Siapapun yang masuk ke sana tidak akan kembali dengan selamat, begitu kata mereka. Namun larangan itu justru membuat Arka semakin penasaran. Ia sering berdiri di tepi hutan, sambil memandangi pepohonan gelap yang bergoyang tertiup angin. Dalam hatinya, Arka merasa ada sesuatu yang berbeda di balik cerita menakutkan itu. Seolah hutan tersebut sedang menyimpan rahasia besar yang belum diketahui siapapun. Suatu malam, hujan turun rintik-rintik membasahi atap rumah kayu milik Arka. Udara terasa dingin dan angin berdesir pelan di sela jendela bambu. Ketika semua orang sudah tertidur, Arka tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tangisan dari kejauhan. Tangisan itu sangat lembut, namun penuh kesedihan, seakan seseorang sedang kehilangan harapan. Arka segera duduk dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu datang dari arah hutan kabut. Anehnya, tangisan tersebut tidak terdengar menyeramkan, justru membuat hati Arka terasa sedih tanpa alasan. Ia membuka jendela perlahan dan melihat cahaya biru samar di balik pepohonan gelap. Untuk beberapa saat, Arka hanya terdiam sambil memegang suling bambunya erat-erat. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan. Siapa yang menangis di tengah hutan pada malam sedingin itu? Keesokan harinya, Arka kembali menggembalakan kambing seperti biasa. Tetapi pikirannya terus memikirkan tangisan misterius malam. Saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, ia melihat sesuatu yang aneh di pinggir hutan kabut. Di antara pepohonan gelap, muncul cahaya biru kecil yang berkelip pelan, seperti kunang-kunang. Cahaya itu bergerak perlahan masuk lebih dalam ke hutan, seakan mengajak Arka mengikutinya. Jantung Arka berdebar kencang. Ia tahu neneknya pasti marah jika mengetahui dirinya mendekati hutan terlarang. Namun rasa penasaran jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan langkah hati-hati, Arka mulai masuk melewati semak dan akar pohon besar. Semakin jauh ia berjalan, udara terasa semakin dingin.
Suara burung menghilang dan suasana menjadi sangat sunyi. Hanya cahaya biru misterius itu yang terus menuntunnya ke arah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat berjalan semakin dalam ke hutan kabut, Arka tiba-tiba berhenti. Di tanah berlumpur di depannya terdapat jejak kaki yang sangat besar. Ukurannya bahkan lebih besar daripada tubuh kambing milik desa. Arka menelan ludah pelan sambil menatap jejak itu dengan mata membesar. Setiap bekas pijakan terlihat dalam, menandakan makhluk itu memiliki tubuh yang sangat berat. Di sekitar jejak kaki terdapat bekas ranting patah dan rumput yang terbakar seperti terkena panas api. Arka mulai merasa takut untuk pertama kalinya. Tangannya gemetar saat menggenggam suling bambunya. Namun anehnya, ia tidak ingin berbalik pulang. Rasa penasaran justru semakin kuat. Dengan langkah perlahan, Arka mengikuti jejak-jejak besar itu melewati pepohonan tua. Sesekali ia mendengar suara dedaunan bergerak dari kejauhan, membuat bulu kuduknya berdiri. Hutan itu terasa hidup dan sedang memperhatikannya diam-diam. Setelah berjalan cukup lama, Arka tiba di sebuah air terjun tersembunyi yang sangat indah. Airnya memantulkan cahaya biru terang yang berasal dari sebuah gua besar di dekat danau kecil. Dengan napas tertahan, Arka mendekat perlahan. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Dari dalam gua muncul seekor naga biru raksasa dengan sisik bercahaya seperti langit malam. Sayapnya sangat besar dan matanya bersinar lembut seperti bulan. Arka langsung mundur ketakutan hingga hampir jatuh. Ia membayangkan naga itu akan menyemburkan api dan memakannya hidup-hidup. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Di pipi naga itu terlihat air mata mengalir perlahan. Makhluk besar itu justru tampak sedih dan lelah. Naga tersebut menatap Arka tanpa kemarahan sedikit pun. Hanya ada kesedihan mendalam di matanya. Untuk beberapa saat, suasana menjadi sangat hening di bawah suara air terjun yang mengalir tenang. Arka berdiri membeku karena ketakutan. Tubuhnya gemetar dan napasnya terasa berat. Namun, naga biru itu tidak bergerak menyerang. Ia hanya duduk diam sambil memandang Arka dengan mata yang penuh kesedihan. Sesekali terdengar suara napas berat keluar dari hidungnya bersama cahaya biru lembut. Arka perlahan menyadari bahwa makhluk besar itu tidak berniat jahat. Dengan keberanian kecil yang tersisa, ia mengambil satu langkah mendekat. Naga itu tetap diam. Bahkan ketika Arka tanpa sengaja menjatuhkan suling bambunya, naga tersebut hanya menundukkan kepala pelan. Arka mulai merasa iba melihat air mata yang terus mengalir dari mata sang naga. "Kenapa kau menangis?" bisiknya lirih. Mendengar pertanyaan itu, naga biru mengeluarkan suara rendah yang terdengar sedih, seperti seseorang yang telah lama menyimpan kesepian seorang diri di tengah hutan gelap. Setelah suasana tenang beberapa saat, naga biru itu akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan lembut. "Namaku Azurion," katanya perlahan. Arka terkejut hingga matanya membesar. Ia tidak pernah membayangkan seekor naga bisa berbicara seperti manusia. Azurion kemudian menceritakan bahwa dirinya telah tinggal di hutan kabut selama ratusan tahun. Dahulu, tempat itu penuh kehidupan, dan manusia sering datang dengan damai. Namun, semua berubah ketika orang-orang mulai takut pada kekuatan naga. Mereka menganggap Azurion sebagai monster berbahaya. Sejak saat itu, naga biru tersebut hidup sendirian tanpa teman. Arka mendengarkan dengan hati sedih. Kini, ia mengerti bahwa tangisan yang didengarnya setiap malam berasal dari makhluk kesepian di hadapannya ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Azurion merasa ada manusia yang mau mendengarkan ceritanya tanpa rasa benci maupun takut. Di bawah cahaya bulan yang menembus sela pepohonan, Azurion mulai menceritakan masa lalunya.
Dahulu, ketika desa masih kecil dan sering diterjang badai besar, dialah yang melindungi penduduk dari banjir dan monster hutan. Dengan kekuatan sayapnya, Azurion pernah menyelamatkan banyak orang. Namun suatu hari, beberapa pemburu datang dari kota dan menyebarkan cerita bahwa naga adalah makhluk berbahaya. Mereka ingin menangkap Azurion demi mendapatkan sisiknya yang bercahaya. Penduduk desa yang ketakutan akhirnya ikut mengusirnya dari kehidupan mereka. Sejak saat itu, Azurion memilih tinggal jauh di dalam hutan kabut agar tidak menyakiti siapapun. Saat menceritakan semua itu, suara naga biru terdengar sangat sedih. Arka dapat merasakan kesepian yang selama ini dipendam Azurion. Hatinya mulai yakin bahwa naga besar ini sebenarnya memiliki jiwa yang sangat baik. Sejak pertemuan malam itu, Arka diam-diam sering kembali ke hutan kabut untuk menemui Azurion. Ia membawa roti, buah-buahan, dan terkadang bunga liar yang dipetik dari padang rumput. Setiap kali Arka datang, naga biru itu tampak lebih bahagia. Mereka duduk bersama di dekat danau sambil mendengarkan suara air terjun. Arka sering bercerita tentang kehidupan desa, sedangkan Azurion menceritakan dunia lama yang pernah ia lihat ratusan tahun lalu. Lambat laun, rasa takut di hati Arka benar-benar hilang dan berubah menjadi persahabatan yang tulus. Bahkan, burung-burung kecil mulai berani hinggap di tubuh Azurion saat Arka memainkan suling bambunya. Namun, mereka merahasiakan persahabatan itu dari penduduk desa. Arka tahu, jika warga mengetahui keberadaan Azurion, mereka mungkin akan kembali memburu naga biru yang sebenarnya. Pada suatu malam yang tenang, langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilau indah di atas hutan kabut. Arka duduk di tepi danau bersama Azurion sambil memegang suling bambu kesayangannya. Udara malam terasa sejuk, dan suara air terjun terdengar lembut seperti nyanyian alam. Dengan perlahan, Arka mulai memainkan sebuah melodi yang biasa dimainkan ayahnya dahulu. Nada suling itu terdengar hangat dan menenangkan. Burung-burung malam berhenti bersuara, seolah ikut mendengarkan musik tersebut. Azurion memejamkan matanya pelan. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun hidup dalam kesepian, hatinya terasa damai. Air mata kembali mengalir dari matanya, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang sudah lama hilang. Melihat itu, Arka tersenyum kecil. Ia sadar bahwa musik sederhana dari suling bambunya mampu menghangatkan hati sahabat barunya. Hari demi hari berlalu, dan Arka semakin sering pergi menuju hutan kabut. Ia bahkan mulai pulang lebih malam dari biasanya. Beberapa warga desa mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat Arka sering melamun sambil memandang ke arah hutan, seakan menyimpan rahasia besar. Suatu sore, seorang pemburu tua bertanya, mengapa Arka sering berada di dekat hutan terlarang. Arka hanya tersenyum gugup dan menjawab bahwa ia sedang mencari padang rumput baru untuk kambing-kambingnya. Namun jawaban itu tidak sepenuhnya dipercaya. Rumor mulai menyebar bahwa Arka mungkin telah melihat monster penghuni hutan kabut. Anak-anak desa mulai menjauhinya karena takut. Bahkan nenek Arka pun mulai khawatir ketika cucunya sering keluar malam. Meski begitu, Arka tetap menyimpan rahasia tentang Azurion. Ia tidak ingin sahabatnya kembali dibenci oleh manusia seperti dahulu. Suatu pagi, langit tiba-tiba berubah gelap meski matahari belum lama terbit. Awan hitam berkumpul di atas desa dan angin dingin bertiup sangat kencang. Pohon-pohon bergoyang keras hingga ranting-ranting berterbangan kemana-mana. Penduduk desa mulai panik ketika hujan turun deras tanpa henti. Sungai kecil di dekat desa meluap dan air mulai memasuki rumah-rumah warga. Petir menyambar gunung dengan suara menggelegar yang menggetarkan tanah. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para orang tua berusaha menyelamatkan hewan ternak mereka.
Arka memandang langit dengan perasaan tidak tenang. Ia merasa badai itu berbeda dari badai biasa. Saat malam tiba, suara gemuruh aneh terdengar dari arah gunung batu hitam di balik hutan kabut. Arka segera berlari menuju hutan karena ia yakin hanya Azurion yang mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di bawah hujan deras, Arka akhirnya tiba di tempat Azurion berada. Naga biru itu tampak gelisah sambil menatap ke arah gunung besar di kejauhan. Cahaya merah samar terlihat muncul dari puncak gunung batu hitam. Azurion lalu menjelaskan bahwa gunung itu menyimpan kristal kuno penjaga keseimbangan alam. Selama ratusan tahun, kristal tersebut menjaga cuaca tetap damai dan melindungi desa dari roh-roh gelap. Namun kini kekuatannya mulai melemah. Jika kristal itu hancur, badai besar akan terus datang dan menghancurkan seluruh wilayah. Arka mendengarkan dengan wajah pucat. Ia baru menyadari bahwa ancaman yang dihadapi desa jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Azurion berkata bahwa hanya mereka yang bisa mencapai gunung tepat waktu untuk menyelamatkan kristal tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Arka memutuskan membantu sahabat naganya demi menyelamatkan desa. Pagi berikutnya, Arka dan Azurion memulai perjalanan menuju Gunung Batu Hitam. Jalan yang mereka lalui sangat berbahaya. Angin badai terus bertiup keras dan hujan membuat tanah licin berlumpur. Arka berjalan sambil berpegangan pada sisik besar Azurion agar tidak terjatuh. Mereka melewati jembatan kayu rapuh di atas jurang yang dalam. Sesekali terdengar suara pohon tumbang akibat badai. Kabut hitam mulai memenuhi hutan dan membuat suasana terasa menyeramkan. Namun Azurion terus melindungi Arka dengan sayap besarnya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sungai yang meluap deras hingga hampir menghanyutkan Arka. Dengan cepat Azurion menggunakan ekornya untuk menyelamatkan sahabat kecilnya itu. Meski perjalanan sangat sulit, Arka tidak menyerah. Ia tahu keselamatan desa kini bergantung pada keberanian mereka berdua. Saat malam mulai turun, Arka dan Azurion tiba di sebuah lembah gelap dekat kaki gunung. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan aneh dari langit. Sekelompok burung bayangan bermata merah muncul dari kabut hitam dan langsung menyerang mereka. Sayap makhluk-makhluk itu tajam seperti pisau, dan suara mereka membuat Arka ketakutan. Azurion segera melindungi Arka dengan tubuh besarnya sambil mengeluarkan cahaya biru dari mulutnya. Cahaya itu membuat beberapa burung bayangan menghilang menjadi asap hitam. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Salah satu makhluk hampir mencakar Arka sebelum Azurion menepisnya dengan ekor raksasa. Pertarungan berlangsung sengit di tengah badai dan petir. Akhirnya, setelah cahaya biru Azurion bersinar semakin terang, kawanan burung bayangan itu mundur dan menghilang ke dalam kabut malam. Arka sadar bahwa perjalanan mereka semakin berbahaya. Setelah melewati berbagai rintangan, Arka dan Azurion akhirnya mencapai puncak Gunung Batu Hitam. Di sana, terdapat sebuah gua besar yang dipenuhi cahaya biru berkilauan. Di tengah gua berdiri kristal raksasa yang retak di beberapa bagian. Cahaya dari kristal itu berkedip lemah, seperti lampu yang hampir padam. Udara di sekitar gua terasa panas dan dipenuhi energi aneh. Azurion menjelaskan bahwa kristal tersebut adalah jantung penjaga alam. Selama kristal itu utuh, desa dan hutan akan tetap damai. Namun kini roh gelap perlahan mencoba menghancurkannya. Arka mendekati batu itu dengan kagum sekaligus takut. Saat ia menyentuh permukaannya, terdengar suara gemuruh besar dari dalam gunung. Retakan di kristal semakin melebar dan cahaya birunya mulai meredup. Mereka sadar waktu yang tersisa untuk menyelamatkan alam sudah sangat sedikit. Azurion menatap kristal retak itu dengan wajah sedih. Ia tahu hanya ada satu cara untuk memperbaikinya, yaitu dengan memberikan sebagian besar kekuatan naga yang dimilikinya. Namun jika melakukan itu, tubuhnya akan menjadi sangat lemah,
dan mungkin tidak akan pernah bisa terbang lagi. Arka langsung menolak ketika mendengar rencana tersebut. Ia tidak ingin kehilangan sahabat yang sangat baik padanya. Tetapi Azurion tersenyum lembut dan berkata bahwa melindungi kehidupan adalah tugas yang harus ia lakukan. Dengan perlahan, naga biru itu mendekati kristal dan mulai mengeluarkan cahaya terang dari tubuhnya. Sisik-sisiknya bersinar sangat indah hingga seluruh gua dipenuhi warna biru. Sedikit demi sedikit, retakan pada kristal mulai menutup. Namun pada saat yang sama, cahaya tubuh Azurion semakin redup dan napasnya terdengar semakin. Melihat tubuh Azurion melemah, Arka tidak mampu menahan air matanya. Ia berlari mendekati naga biru itu sambil memanggil namanya berulang kali. Arka merasa takut kehilangan satu-satunya sahabat yang benar-benar mengerti dirinya. Air mata jatuh membasahi pipinya saat ia memegang salah satu cakar besar Azurion. Naga itu tersenyum kecil dan berkata bahwa ia bahagia karena akhirnya memiliki seorang teman setelah hidup dalam kesepian selama ratusan tahun. Kata-kata itu membuat hati Arka semakin sedih. Ia berharap bisa melakukan sesuatu untuk membantu. Di tengah tangisnya, Arka mengambil suling bambu dan memainkan melodi lembut yang biasa ia mainkan di tepi danau. Suara suling itu memenuhi gua dengan kehangatan. Azurion menutup mata perlahan sambil mendengarkan musik sahabat kecilnya dengan hati penuh ketenangan. Saat melodi suling Arka terdengar semakin indah, cahaya biru dari tubuh Azurion tiba-tiba bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Energi hangat menyebar ke seluruh gua dan menyelimuti kristal penjaga alam. Retakan terakhir pada kristal akhirnya tertutup sempurna. Dalam sekejap, cahaya biru besar melesat ke langit menembus awan hitam badai. Angin kencang perlahan berhenti dan petir mulai menghilang. Langit yang gelap berubah cerah sedikit demi sedikit. Hujan deras yang selama berhari-hari mengguyur desa akhirnya berhenti. Dari kejauhan, sinar matahari mulai muncul kembali di balik awan. Arka memandang semua itu dengan takjub. Meskipun tubuh Azurion tampak sangat lemah, naga biru itu berhasil menyelamatkan seluruh desa dan hutan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, alam kembali dipenuhi kedamaian dan cahaya harapan. Di desa, penduduk terkejut melihat badai besar tiba-tiba menghilang. Air sungai mulai surut dan langit kembali cerah seperti semula. Semua orang keluar dari rumah mereka sambil memandang matahari dengan rasa syukur. Tak lama kemudian, Arka kembali bersama Azurion yang terbang rendah dengan tubuh lemah. Awalnya warga ketakutan saat melihat naga biru muncul dari arah gunung. Beberapa orang bahkan ingin melarikan diri. Namun Arka berdiri di depan mereka dan menjelaskan bahwa Azurionlah yang telah menyelamatkan desa dari kehancuran. Penduduk mulai terdiam ketika melihat tubuh naga itu penuh luka dan cahaya sisiknya hampir padam. Mereka akhirnya sadar bahwa selama ini mereka salah menilai. Makhluk yang mereka anggap monster ternyata justru menjadi pelindung bagi desa mereka sejak dahulu kala. Kepala desa bersama para warga perlahan mendekati Azurion dengan wajah malu. Mereka teringat cerita lama tentang naga penjaga hutan yang dahulu pernah membantu manusia. Kini mereka sadar bahwa legenda itu benar adanya. Seorang tetua desa bahkan menangis karena merasa bersalah atas perlakuan nenek moyang mereka kepada Azurion. Penduduk mulai meminta maaf satu persatu kepada naga biru tersebut. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai monster menakutkan, melainkan sebagai makhluk bijaksana yang memiliki hati baik. Anak-anak kecil yang sebelumnya takut kini memberanikan diri mendekat sambil membawa bunga liar. Azurion hanya tersenyum lembut melihat perubahan itu. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia merasa diterima kembali oleh manusia. Hutan yang dulu dipenuhi ketakutan, kini mulai dipenuhi rasa hormat dan kedamaian. Beberapa minggu setelah badai berlalu, hutan kabut berubah menjadi tempat yang jauh lebih indah.
Kabut tebal yang dulu menutupi pepohonan perlahan menghilang. Cahaya matahari kini dapat masuk menerangi jalan-jalan kecil di dalam hutan. Burung-burung bernyanyi kembali, dan bunga liar bermekaran di sekitar danau tempat Arka dan Azurion sering bertemu. Penduduk desa tidak lagi takut melewati pinggir hutan. Mereka bahkan mulai menjaga alam dengan lebih baik, karena sadar bahwa hutan adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Azurion tetap tinggal di sana sebagai penjaga hutan, tetapi kini ia tidak lagi hidup sendirian. Sesekali anak-anak desa datang membawa makanan dan mendengarkan cerita-cerita lama darinya. Kedamaian akhirnya kembali hadir setelah sekian lama diselimuti rasa takut dan kesalahpahaman. Pada suatu malam yang tenang, Arka kembali duduk di tepi danau bersama Azurion. Bulan bersinar terang di langit dan memantulkan cahaya indah di permukaan air. Arka memainkan suling bambunya seperti pertama kali mereka bertemu. Nada lembut itu mengalun perlahan di tengah udara malam yang damai. Azurion mendengarkan sambil menutup mata dengan tenang. Kini tidak ada lagi kesedihan di wajah naga biru itu. Persahabatan mereka telah mengubah banyak hal, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi seluruh desa. Arka tersenyum sambil memandang sahabat besarnya. Ia sadar bahwa keberanian untuk memahami seseorang mampu menghapus rasa takut dan kebencian. Malam itu, di bawah cahaya bulan dan suara suling bambu, seorang anak gembala dan naga biru tetap bersama sebagai sahabat sejati untuk selamanya. Dari kisah Arka dan Azurion, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat menakutkan itu jahat. Kadang, hati yang paling baik justru tersembunyi di balik sosok yang paling ditakuti. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Belajarlah untuk mendengar, memahami, dan berbuat baik kepada siapapun. Karena persahabatan dan ketulusan mampu mengubah ketakutan menjadi kedamaian. Terima kasih sudah menemani dongeng malam ini. Semoga cerita ini bisa membuat hati kalian hangat dan tidur menjadi lebih nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.